Selamat siang. Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Secara kontinu saya tetap live di channel YouTube saya. Saya melakukan hal itu karena itu adalah panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya dipanggil khusus untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Menjelang hari Tuhan sudah dekat. Baiklah. Sebelum berlanjut, saya berdoa kiranya Roh Kudus yang aktif dan bekerja, sehingga benih yang ditaburkan pada siang yang indah ini, benih yang menghasilkan buah, bertumbuh dan menghasilkan buah, dan menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan Bapa di surga, Allah semesta langit dan bumi, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah para nabi, para rasul, para hamba-hamba Tuhan, Allah nenek moyang kami, Allah kami sendiri. Hari ini kami memohon kiranya Roh Kudus memberi kami Tuhan gairah, memberi kami kekuatan, memberi kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memutuskan bibir mulut kami menjadi berkat bagi orang banyak. Segala kemuliaan hormat kami kepada Tuhan. In Jesus' name we pray. Amin. Baiklah. Judul topik tema kalimat perintah atau ucapan Yesus melalui firman-Nya. Tema kalimat perintah atau ucapan Yesus langsung melalui firman-Nya kepada hamba-hambanya. Ayat pokok Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19, perikop kebangkitan Yesus. Dalam nama Yesus saya baca kepada saudara. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Simbol orang menerima Yesus, simbol pengakuan kita sebagai murid Kristus. Wajiblah kita dibaptis dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Tanda pertobatan kita. Dibaptis itu di dalam air yang dalam. Ketika hamba Tuhan berdoa sebelumnya, sebelum melakukan sakramen penting itu, saudara, hamba Tuhan itu harus berdoa, berterima kasih kepada Bapa di surga, Yesus Kristus,
Karena ada satu jiwa menyerahkan diri untuk bertobat dan dibaptis. Dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19 itu. Kalimat perintah Yesus kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum akhir dari kesudahan hidup ini. Sebelum bumi dunia ini dimusnahkan dan dihancurkan. Sesuai perkataan Yesus sendiri. Lebih dahulu ada perintah langsung, kalimat perintah Yesus. Untuk memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah. Pergilah jadikan semua bangsa murid. Tidak ada pengecualian saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Entah dia seorang bangsawan, entah dia seorang rakyat jelata, entah dia seorang kaya raya, entah dia seorang miskin papa hina dina. Pergilah beritakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Jadikan semua seluruh bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus. Tanda pengakuan kita. Dan jika sudah terjadi hal itu, maka malaikat-malaikat di surga bertepuk tangan. Gegap gempita terjadi. Ada penyambutan. Karena satu jiwa dimenangkan. Malaikat Tuhan bergembira. Sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita diwajibkan, diharuskan, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga pelayanan kita, pelayanan yang penuh dahsyatnya. Allah bekerja menyertai hamba-hambanya. Kita diwajibkan oleh Yesus untuk mengandalkan kuasa rohnya, Roh Kudus itu. Karena saudara dan saya tanpa Roh Kudus, maka keringlah pelayanan kita. Sudah saatnya zaman ini, saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan mulai menyadari hari malang akan tiba. Bukan untuk kita mengajarkan kepada jemaat hanya yang dikatakan tentang berkat-berkat. Alangkah baiknya kalau ada dikombinasikan dengan tentang kedatangan Tuhan sudah dekat. Akhir zaman sudah dekat. Kita sebagai gembala-gembala sidang, sebagai penanggung jawab kepada domba-domba yang Tuhan percayakan. Ingatlah kita bahwa darah kita akan banyak dituntut oleh Tuhan. Jika domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita, kita tidak merawat dengan sebaik-baiknya, kita tidak melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Melalui firman Tuhan hari ini, saya juga hamba Tuhan yang harus saya mengoreksi diri. Tetapi firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya selalu minta kepada Tuhan agar aku mempunyai roh seperti Yohanes Pembaptis. Tidak takut dan gentar akan risiko yang saya harus hadapi. Tidak takut dikucilkan. Tidak takut dianiaya karena nama Tuhan. Tuhan juga menghendaki kepada saudara, hamba-hamba Tuhan.
Kiranya kita berbicara di atas kebenaran-kebenaran Tuhan tanpa kompromi. Yohanes Pembaptis menegur sang Raja Paduka Herodes sebagai rasulnya Allah. Tidak ada ketakutan, kegentaran menghadapi seorang pembesar yang lalim yang bernama Herodes. Kita membutuhkan roh yang berani seperti Yohanes Pembaptis. Banyak alangkah ironisnya. Lihat di kota-kota besar di sekitar kita. Para pelayan Tuhan, para gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan tidak berani menegur anggota jemaatnya karena dia seorang kaya walaupun dia sudah melakukan dosa. Seolah-olah menutup mata. Seolah-olah biasa-biasa saja. Tetapi telah terjadi kemelut rohani di dalam sidang itu. Takut menegur sang jemaat yang banyak berkatnya. Takut kehilangan perpuluhan Malaikat 3 ayat 10. Takut dan bimbang. Keraguan itu banyak melanda para hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak mempercayakan saya jemaat yang besar itu. Jika hal itu terjadi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi juga. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan sanggup meneropong hidup saudara. Karena matanya tertuju kepada semua orang-orang. Dia mengamati saudara dan saya. Karena itu janganlah bimbang dan takut dan khawatir merasa rugi dalam pelayanan. Karena mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Tinggallah bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita dan bergaul erat dengan berhubungan manis antara dunia dan surga. Saudara dan saya berhubungan erat secara kontinu. Tapi terlalu banyak hamba-hamba Tuhan sibuk dengan organisasi, sibuk dengan status ijazah. Lupa segala-galanya. Kehidupan dunia dikombinasikan dengan kehidupan rohani. Harga diri mulai dipertaruhkan. Status mulai dipertaruhkan. Sehingga tidak jarang banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah hilang kasihnya. Miris sekarang ini, khususnya di GPDI, organisasi GPDI. Di kota-kota besar khususnya, saudara-saudaraku. Seorang gembala sidang tidak semudah itu untuk bertemu. Entah apa, aturan apa yang ditegakkan di situ. Kebimbangan, kekhawatiran apa yang sedang dirancang dalam sidang itu, sehingga gembala-gembala sidang harus mempunyai protokol, harus melalui ring 2, ring 3. Saya orang GPDI, tapi saya mengeritik saudara, saya tidak takut. Karena saya pegang adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saya
apa adanya. Saya bukan hamba Tuhan yang gampang menebarkan senyum. Saya memberitakan firman Allah dengan serius. Saya tidak tertarik menyampaikan firman Tuhan dengan penuh lelucon. Tetapi saya mengajarkan untuk serius dengan Tuhan. Untuk menyimak apa kata Tuhan, pesan-pesan Tuhan melalui hambanya. Saya juga. Saya tidak peduli. Mari kita lompat. Kita sudah baca tadi saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal 28 tadi ayat 19. Kita mundur ke belakang saudara. Kita baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ketika Yesus sedang duduk dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Injil Matius menulis dalam Injil Matius 24 ayatnya yang ke-14 ini. Perkataan Yesus sendiri yang diilhamkan oleh Matius dalam 24, tulisan Matius 24, Injil Matius 24 ayat 14. Dan Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Makanya saudara-saudara, saya mengetahui, saya tahu bahwa di zaman menjelang Tuhan datang untuk kedua kali, teknologi begitu maju, begitu canggih, menjangkau daerah-daerah yang terisolasi. Alat komunikasi begitu canggih. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menciptakan. Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara Replan Harmes Daromes Samaliu mempergunakan media channel YouTube ini untuk aku pancarkan, aku bacakan firman Allah melalui YouTube. Mungkin saudara sempat mendengarnya. Mungkin saudara sempat duduk untuk menyimak apa pesan-pesan Tuhan itu. Saya tidak tahu dampaknya saudara-saudara. Tetapi semua saya serahkan kepada Tuhan Yesus melalui rohnya yang kudus itu. Karena saya mau bekerja. Karena saya pergunakan hidupku selagi hidup masih ada kesempatan hidup ini. Jadi tinggal saudara menilai tentang apa motif saya, saudara. Saya membuang-buang waktu untuk belajar. Saya berdoa kepada Tuhan, meminta kuasa Roh Kudus itu menyertai. Sedang saya menyiarkan saudara-saudara, saya tidak mendapatkan apa-apa secara material, finansial. Tetapi cuma saya memegang janji, pergilah beritakan Injil ke seluruh bumi. Dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-14. Dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-19. Perintah langsung Yesus. Pergi jadikanlah semua muridku dan baptislah dalam namaku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri. Lambang bergabung dengan Injil, dengan kerajaan surga. Lambang menjadi murid-murid Yesus. Lambang dibayat artinya
janji setia kita kepada Dia. Hanya orang yang melakukan itu, saudara, yang akan diselamatkan. Tidak mungkin orang-orang yang tidak percaya Yesus dan belum menerima baptisan secara benar dalam yang ditulis dalam Alkitab, tidak akan berlayak. Bagaimana mungkin kau mengklaim dirimu kau adalah anak-anak Tuhan, sementara hidupmu kau mengeraskan hatimu untuk dibaptis? Belum sempurna pengiringan kita, pengakuan kita menjadi murid Tuhan Yesus kepada untuk kita, jika kita tidak melakukan baptisan. Haruslah kita dibaptis di dalam air. Tanda dosa kita dikubur dan kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Setelah itu berjalan demi waktu berjalan, kita berusaha dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah kekuatan. Karena kalau kita mempunyai Roh Kudus, maka kita akan melihat kita akan mendapatkan, kita akan diberikan karunia-karunia. Ada 9 karunia Tuhan. Karunia itu karunia yang sempurna, datang daripada Yesus. Yesus sendiri berkata ketika dalam Injil Matius 24 ayatnya yang ke-14 ini, ketika Yesus duduk bersama murid-muridnya serta bercakap-cakap di atas bukit Zaitun. Ada murid-murid yang bertanya tentang tanda-tanda zaman. Mungkin murid-murid belum mengerti misi Tuhan. Mungkin mereka menguji atau mungkin ingin mereka dengarkan review pengulangan kata melalui gurunya Yesus. Murid-murid bertanya, adakah engkau juga seperti murid-murid yang ingin mereview apa kata Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini? Ataukah mungkin engkau belum mengerti kehendak Yesus dalam hidup saudara? Ataukah mungkin engkau mengolok-ngolok Dia? Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam beberapa bulan yang terakhir, mulai bulan Oktober, mulai bulan September, mulai sekitar tanggal 13 sampai sekarang, Tuhan izinkan saya merilis video catatan khotbah pendek saya. Sampai saat ini tanggal 14 Oktober 2021. Dengan bantuan Roh Kudus, dengan ilham Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan semangat yang bernyala-nyala, saya memberitakan Injil melalui channel YouTube saya ini. Saya tidak peduli, saya hanya menyampaikan, saya hanya bacakan. Saya minta Tuhanlah kiranya memimpin. Entah engkau dengarkan, entah kau mengolok-olok, entah kau tidak terima, entah apa. Itu bukan urusan saya, saudara. Itu urusan Tuhan sendiri. Yang penting saya menjalankan misi Tuhan yang dipercayakan, yang diperintahkan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Karena
tujuan utama saya adalah keselamatan. Baiklah kita mencari keselamatan dengan bersungguh-sungguh. Baiklah kita berusaha sedemikian rupa untuk merubah hidup kita dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar. Sudah tentu dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita membutuhkan Roh Kudus. Saya bukan pengkhotbah yang memukau. Saya bukan pengkhotbah yang jam terbang saya sudah lama. Saya baru menyelesaikan sekolah saya di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang, angkatan 63 dan angkatan 64, kelas 1 dan kelas 2. Dengan kemurahan Tuhan dan puji Tuhan, saya menyelesaikan dengan baik. Secara manusia saya sudah menyandang hamba Tuhan. Saya semestinya mempunyai sidang atau menggantikan keluarga. Tetapi kenyataan yang saya alami, saudara-saudara, saya tidak mempunyai pos pelayanan yang tetap atau mempunyai sidang yang besar. Tidak ada. Saya mempunyai 5-6 jiwa yang saya layani. Secara manusia, dari mana hidup itu? Kehidupan pokok, kehidupan saya. Tapi banyak cara Tuhan. Banyak cara Tuhan yang ajaib buat saya dan saudara. Adakah juga saudara dan saya mengalami duka cita, ratap tangis, penyakit yang mendera? Tidak ada jalan, hanya jalan kepada Tuhan saja. Mendekatlah kepada Tuhan Sang Pelepas. Dekatkanlah Tuhan, dirimu kepada Tuhan. Sudah tentu Roh Kudus akan bersama-sama dengan saudara. Meskipun susah, saya mau iring Yesus. Berbakti soal utama, roti dan airmu akan diberkati. Saya katakan kepada saudara melalui channel ini, Tuhan tidak marah kita jadi orang kaya. Tuhan tidak marah kita diberkati. Tuhan tidak marah kita menguasai lini ekonomi. Tapi Tuhan ingin kombinasikan lebih banyak dengan waktu dengan Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu hanyalah sementara dan dititip hanyalah sementara. Ada batas limit. Ada batas. Ada waktu expire. Ada batas limit. Dan manusia pasti mati. Tidak ada obat, tidak ada terapi untuk menunda kematian kalau sudah waktunya. Baiklah kita menghitung hari-hari hidup kita. Baiklah kita menyadari bahwa hari malang, hari naas akan tiba. Umur saya bulan tahun depan 2022 5B 63. Saya sudah memasuki umur 59. Tahun-tahun yang krusial. Tahun-tahun yang berdampak. Tapi apakah aku harus takut? Apakah aku harus menangis seperti Raja Hizkia ketika diberitakan akan mati?
Tidak. Sebab itu ketika engkau masih sehat, ketika engkau diberkati, ingat ada waktunya. Ingat. Jangan kikir, jangan pelit buat kemuliaan Tuhan, buat pekerjaannya. Saya tidak peduli saudara akan kritik saya tidak peduli saudara. Tetapi saya beritakan kebenaran ini. Saya selalu minta kepada Tuhan, saya mempunyai roh seperti Yohanes Pembaptis. Roh Rasul Yohanes. Maka saya katakan kepada engkau, hai hamba-hamba Tuhan yang bergabung di GPDI. Sadarilah kemalangan akan menimpamu ketika engkau hanya cuma sibuk dengan mencari posisi dalam organisasi-organisasi. Engkau hanya berusaha mencari sertifikat-sertifikat. Itu bukan tujuan utama yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, layanilah Tuhan, layanilah jemaat yang Tuhan percayakan. Banyaklah duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Selidiklah. Ketahuilah akan daku. Ujilah aku. Luar biasa, Tuhan izinkan memberikan saya hikmat. Tuhan menuntun perkataan bibir mulutku menjadi saluran berkat. Setiap hari sejak September tanggal 13 sampai Oktober tanggal 14 2021. Secara kontinu saya selalu merilis video pemberi catatan firman Tuhan pendek, firman Tuhan saya ini, saudara. Terima kasih YouTube, terima kasih. Terima kasih owner YouTube, perusahaan YouTube, terima kasih. Melalui sarana ini, kami memberitakan kebenaran-kebenaran firman Allah sampai ke seluruh bumi ini. Dan tujuan orang hamba-hamba Tuhan, tujuan kami memberitakan kebenaran itu adalah keselamatan dan mahkota kemuliaan Tuhan itu. 1 rupiah saudara dan saya tidak akan bawa. Adakah engkau merenungkan? Terus kenapa saudara hanya sibuk mencari uang? Sibuk memikirkan bisnis saudara, sementara jam-jam doa, jam-jam kebaktian saudara, sementara kau melakukan perzinahan karena uang yang merasuk, sementara engkau mensolimi sesamamu, kau mainkan hartamu, kau olok-olok orang di bawah kasta hidupmu. Bertobatlah, bertobatlah, kesempatan masih ada saudara. Kereta belum pergi meninggalkan saudara dan saya. Pintu tempat mempelai laki-laki mengadakan perkawinan belum tertutup. Pintu kemurahan masih terbuka. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, bukan Allah yang kejam. Saya sekali lagi katakan kepada saudara bahwa saya rindu mempunyai roh Rasul Yohanes Pembaptis. Berani menegur, berani bicara untuk kebenaran Tuhan. Banyak cara Tuhan akan mencukupi kebutuhanku. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, hampir berjalan 16 video saya rilis mulai September tanggal 13 sampai Oktober tanggal 14 2021 secara kontinu. Firman Tuhan diberitakan sesuai dalam Injil Matius pasal 24 ini saudara. Ayatnya yang ke-14 tadi.
Dan Injil akan diberitakan sampai ke seluruh muka bumi ini. Waspadalah, berhati-hatilah. Iblis sedang menyiapkan program. Iblis sedang menyusun strategi. Dia sedang mengadakan meeting. Dia kumpulkan orang-orang yang dirasuk olehnya untuk akan melakukan tekanan-tekanan besar bagi kita. Sepertinya dunia pasca corona mulai reda, sepertinya orang mulai terbuai lagi. Tapi ingat, Yesus datang kepada saudara secara tiba-tiba. Selangkah saja saudara dan saya melangkah keluar dari rumah kediaman kita, keluar dari istana kita, maka maut telah mengintai kita. Sangat rawan. Tapi bagi kita orang-orang percaya, bagi kita hamba-hambanya, pemeliharaan Tuhan sempurna adanya. Kita adalah laksana biji mata Allah sendiri. Berhargalah kehidupan orang percaya. Bagi hamba-hambanya yang memegang teguh perjanjian ini, yang melaksanakan perintahnya tanpa kompromi. Bicaralah apa adanya. Bicaralah tentang kebenaran yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup saudara, tanpa rasa takut diintimidasi, tanpa rasa takut kehilangan jemaat, yang berduit takut kehilangan segala-galanya, sehingga tidak berani berbicara di atas kebenaran Tuhan. Tapi Rasul Yohanes Pembaptis dengan gagah perkasa, Roh Kudus menyertainya. Sekalipun raja ditegur, tidak peduli. Kebenaran harus ditegakkan. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Kita garis bawahi. Oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Haruslah demikian. Terima kasih Tuhan. Saya juga sedang berdoa meminta kepadamu belas kasihan. Saya selalu menangis di hadapanmu Tuhan. Kiranya engkau segera melakukan reaksi action. Buktikan bahwa engkau segera datang. Mari kita siap. Bagi orang yang sudah siap, bagi orang yang hidup benar, bagi orang yang takut Tuhan. Kita tidak takut dengan situasi apapun. Tidak ciut. Tidak gentar. Tidak lari dari kenyataan. Baiklah Tuhan segera datang. Dan segera hakimi kami. Mungkin bagi orang yang belum siap, dia berusaha mengulur-ulur waktu.
Tapi ketahuilah bahwa waktu Tuhan berjalan, tidak ada permohonan apapun untuk menunda. Yesus sedang bekerja. Rohnya bekerja. Dia sedang mengadakan pengadilan. Dan pengadilan itu dimulai dari rumah Tuhan. Pengadilan itu terjadi kepada para pendekar-pendekarnya. Para pemberita Injil. Yang salah akan diadili dan dihukum. Bagi orang yang tetap memegang perjanjiannya, bagi jemaat yang tetap memegang perjanjiannya, akan diselamatkan. Waktu dipersingkat. Mungkin saudara bertanya, kok cepat sekali ini jamnya? Cepat sekali tahunnya berputar. Cepat sekali waktunya. Menit demi menit cepat sekali. Hari, minggu, bulan cepat bergulir, cepat dia berjalan. Karena waktu Tuhan dipersingkat sesuai dalam Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-22. Dipersingkat. Haleluya. Selagi hari siang, selagi kesempatan masih ada, saya tetap berdoa buat YouTuber Muhammad Kece. Apa yang kau buat itu semuanya Tuhan catat dalam buku kehidupan, register Tuhan. Dan campur tangan Tuhan, rencana Tuhan indah pada waktunya. Saya sebagai rekan hamba Tuhan akan tetap mendoakan, menyebut namamu. Biarlah Tuhan dimuliakan. Biarlah Tuhan diagungkan dan dibesarkan. Saat ini engkau menderita, berada dalam kesesakan. Tapi apa yang kau buat Tuhan itu, semuanya Tuhan mengasihimu. Hai Muhammad Kece, hamba Tuhan. Kami siap mengikut. Kami siap memberitakan kebenaran Tuhan sekalipun nyawa pertaruhan kami. Demi jiwa-jiwa, demi kemuliaan Tuhan, demi hari Tuhan yang besar itu, demi keselamatan, kami siap. Mungkin ada hamba Tuhan yang takut. Mungkin ada hamba Tuhan yang cuci tangan. Mungkin ada hamba Tuhan yang berbalik arah. Mungkin ada hamba Tuhan yang gelisah, resah, mundur. Kalau engkau mempunyai roh-roh demikian, mundur. Tuhan membutuhkan petarung-petarung. Tuhan membutuhkan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan membutuhkan yang berdiri di medan perang, di medan juang. Tuhan membutuhkan roh-roh yang dimiliki oleh si pemberani Daud. Tuhan membutuhkan roh-roh petarung seperti Daud. Dia tidak takut dengan sosok yang besar, raksasa besar itu. Dia datang dengan seadanya. Tetapi dia mempunyai nama Tuhan yang besar. Kami berdoa, saya berdoa buat pemimpin negara kita yang kita kasih. Presiden, menteri, para pejabat-pejabat negara. Bahkan para polisi, tentara, aparat keamanan. Kami berdoa. Sehingga kalian
beroleh perlindungan Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa supaya kalian berada dalam sehat walafiat beserta keluarga-keluarga besar saudara. Karena saudara adalah wakil Allah di dunia ini. Karena saudara memberikan hidup saudara untuk melindungi rakyat, khususnya yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Sang Presiden, terima kasih para pemimpin, menteri-menteri, terima kasih kepada Kapolri, Panglima Tentara, para bupati, para gubernur yang diberkati Tuhan. Biarlah engkau selalu dilindungi oleh Tuhan. Saudara dan keluarga saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dijaganya, diberikan umur panjang. Saya berdoa juga Tuhan buat rekan-rekanku YouTuber di mana engkau berada. Sampaikan terus firman Allah, dikumandangkan berita Injil diberitakan. Apapun pertaruhan yang kita akan hadapi, kami berdoa buat negara ini dalam keadaan aman, tentram. Kami berdoa buat negara ini penduduknya penuh dengan kelimpahan, makmur, sentosa. Karena negara ini adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena negeri NKRI adalah negara yang diberkati Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan karena kami semua berada dalam lindungan Tuhan, aman dalam negara yang tercinta ini. Kami saling merangkul, saling mengasihi, tolong menolong. Itu ajaran kasih Yesus Kristus. Dan di ayat kunci saudara, Injil Matius pasal 24 ayatnya ke-42. Kita mundur. Injil Matius pasal 24 ayatnya 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga, waspada. Waspada. Saudara dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada malam ini, pada jam ini. Saudara duduk 2 jam ke depan, saudara tidak tahu. Tapi semua ada dalam tangan Tuhan hidup ini. Semua kita berada dalam kasih-Nya Yesus Kristus. Tuhan cinta saudara dan saya. Tuhan cinta segala bangsa. Kuning, hitam, putih, merah. Semuanya Tuhan cinta. Baiklah kita selalu ingat kasih Tuhan Yesus. Saya berkhotbah untuk para pendengar agar melalui firman Tuhan yang saya bacakan ini, yang saya jelaskan ini, biarlah kita mengevaluasi, biarlah kita kembali ke belakang dulu, mikir. Setelah itu kita lupakan di belakang, lupakan masa lalu, lupakan segala dosa-dosa kita. Barulah alihkan pandangan saudara ke depan, bahwa hidup ini hanyalah kemurahan Tuhan. Hidup ini untuk melayani Dia. Hidup ini untuk menyembah Dia. Sekali lagi saya tidak peduli kau dengar, saudara dengar atau tidak dengar, tolak atau tidak tolak. Sudah bukan urusan saya sebagai hamba Tuhan. Karena saya tahu sekali lagi saya tahu kemampuan saya, kapasitas saya. Karena saya bukan siapa-siapa. Kalau saudara lebih hebat,
dari orang lain, puji Tuhan. Tapi bagi saya belajar merendahkan diri. Karena orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan pada waktunya oleh Tuhan sendiri. Dan sayalah adalah hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Tidak mempunyai kapasitas yang melebihi rata-rata saudara. Tetapi saya selalu meminta Tuhan Roh Kudus, pimpinlah hidupku ini. Tuntunlah aku ke jalan yang benar. Saudara juga sama, apa sesuai permintaan yang saudara minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan. Ketuklah maka pintu dibukakan. Carilah maka kau akan dapatkan. Mintalah maka kau akan diberikan. Terima kasih kepada Tuhan. Baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan. Hamba telah selesai menyiarkan pemberitaan firman Allah melalui channel YouTube ini. Kiranya perusahaan YouTube di mana engkau berada, di mana pusat, di daerah di seluruh muka bumi ini diberkati. Para staf, para owner, kiranya mereka diberikan kesehatan, diberkati hidup mereka. Tuhan yang melindungi mereka, berikan mereka umur panjang. Dan perusahaan YouTube ini Tuhan, YouTube yang memberkati bagi ribuan jutaan umat manusia, untuk menjadi sarana firman Allah diberitakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In Jesus name we pray. Amen. Saudara dan saya, jika saudara ingin memberikan saya kritikan atau mengoreksi saya, atau ingin mengenal saya, atau ingin membantu saya, silakan saudara WA atau telepon saya di nomor 082 1323 85005. Saya ulangi, WA atau telepon saya kalau saudara ingin kenal saya, atau ingin mengoreksi saya, atau ingin membantu saya, silahkan WA ke nomor atau telepon ke nomor 082 323 85005. 082 323 85005. Tuhan berkati. Selamat siang. Sampai jumpa di episode yang akan datang.